Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nazla Fitria, NIM 2014-070065 dari kelas PGMIB. Hai semuanya, apa kabar? Sebelum memulai materi pembelajaran, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk kepada contoh soal, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Setelah mempelajari penjumlahan pecahan desimal, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan desimal. Pada pengurangan pecahan desimal, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, dalam melakukan pengurangan, kita juga dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Yang kedua, letakkan komanya secara lurus atau bersejajar. Yang ketiga, untuk lebih memudahkan dalam melakukan pengurangan desimal, jumlah angka di belakang komanya dibuat sama. Caranya dengan menambahkan angka 0 di paling belakang. Yang keempat yaitu tuliskan tanda koma pada hasil pengurangan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Soalnya 7,83 dikurangi 1,02. Nah, caranya kita tulis terlebih dahulu semuanya. Nah, yang ini di sebelah kiri koma ada angka 7 dan sebelah kanan komanya ada 83. Kemudian yang ini sebelah kirinya ada angka 1 dan sebelah kanannya ada 02. Kemudian kita kurangi. Ingat, komanya harus lurus ya, lalu baru dikurangi dari kanan. 3 dikurang 2 yaitu dapat 1, 8 dikurangi 0 turun 8, sedangkan komanya diturunkan supaya lebih ingat, 7 dikurang 1 dapat 6. Jadi jawabannya adalah 6,81. Nah, dalam soal seperti ini pasti anak-anak lebih gampang memahami. Untuk lebih memahami materi ini, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Baiklah anak-anak, Ibu mempunyai 2 contoh soal yang akan kita jawab. Yang pertama, kita akan menjawab contoh soal yang pertama dulu. Nah, soal ini kita tulis di bawah yaitu 26,013 dikurangi 5,04 dikurang. Pada contoh soal yang pertama ini kita lihat bilangan yang ini di belakang koma yang kiri ada 26, sedangkan bagian yang kanannya ada 3 angka yaitu 0, 1, 3. Nah, pada yang kedua ini sebelah kiri A koma ada angka 5 saja, sedangkan sebelah kanan koma ada angka 04. Ingat ya, dalam pengurangan pecahan desimal, koma harus disejajarkan. Karena jika koma tidak disejajarkan, maka hasilnya akan berbeda. Sekarang kita akan menjawab. Nah, di dalam pengurangan ini bisa dilihat ada pengurangan yang tidak bisa dikurangi. Ingat ya, dalam pengurangan pecahan desimal sama saja dengan pengurangan biasa, cuma beda koma saja. Jadi, jika pengurangan ini tidak bisa dikurangkan, maka pinjam dari angka di depannya, seperti saat pengurangan bersusun biasa. Nah, sekarang kita akan mengurangi. 3 tidak ada angka yang mengurangi, maka kita turunkan 3. 1 dikurang 4. Seperti yang sudah kita lihat, yaitu 1 tidak bisa mengurangi 4. Nah, maka 1 akan meminjam angka di depannya. Angka di depannya itu 0, maka 0 juga meminjam angka di depannya. Jadi, 0 ini menjadi 10. Sedangkan 6 ini mengurangi sehingga menjadi 5.
Nah, jika 10 di sini dipinjam di sini, yaitu yang satu ini berubah menjadi 11, sedangkan 10 ini mengurang sehingga menjadi 9. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita mengurangi. Nah, 11 bisa dikurangi dengan 4. 11 dikurang 4 yaitu dapat 7. Nah, yang 9 ini tidak ada yang bisa mengurangi karena 9 dikurang 0 yaitu 9. Nah, komanya kita turunkan. 5 dikurang 5 dapat 0. 2-nya tidak ada tempat pengurangan yaitu turun, dapat 2. Jadi hasil akhir dari soal nomor 1 yaitu 20,973. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang nomor 2, yang mana soalnya 31,04 dikurang 5,002. Dapat kita lihat dalam soal ini, yang ini di belakang koma sebelah kanannya cuma ada 2 angka, sedangkan yang ini ada 3 angka. Nah, ingat cara tadi, boleh menambahkan 0 di belakang supaya menyamakan dengan yang penyebut sebelahnya. Menjadi seperti ini, 31,040, 0 ini kita tambah dikurang 5,002. Kita akan menjawab. Nah, sama contoh soal yang pertama tadi, kita harus meminjam jika tidak bisa dikurangi dengan yang di atas. Nah, ini pertamanya 0, 0 tidak bisa dikurangi dengan 2, maka 0 ini meminjam di depannya 4, 4 berubah menjadi 3 karena sudah dipinjami oleh 0. 4 berubah menjadi 3, sedangkan 0 berubah menjadi 10. Nah, selanjutnya 1 tidak bisa juga dikurangi dengan 5, maka 1 meminjam angka 3. 3 menjadi 2, 1 menjadi 11. Nah, jika sudah seperti ini baru bisa kita kurangi. Ingat ya anak-anak, jika tidak bisa dikurangi dengan yang atas, maka pinjam angka di depannya. Nah, sekarang kita jawab. 10 dikurang 2 dapat 8. 3 dikurang 0 dapat 3. Nah, 0 dikurang 0 dapat 0. Sedangkan komanya harus turun. 11 dikurang 5 dapat 6. 2 dikurang tidak ada, jadi 2-nya turun. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 26,038. Ingat lagi ya, jika tidak bisa dikurangi dengan yang di atas, maka yang di atas ini meminjam angka di depannya. Nah, bagaimana anak-anak semua? Sudah mengerti apa belum materi tentang pengurangan pecahan desimal? Coba ulangi dan pelajarin kembali jika anak-anak belum memahami materi ini. Ibu mempunyai beberapa contoh soal lagi untuk anak-anak kerjakan.